Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo. Channel opini bolanya orang awam dengan saya Joe Silaman. Dan hari ini saya ingin membahas mengenai siapa kira-kira yang pantas menggantikan Ole Romani di lini depan, ya, di lini depan. Nah, ada dua perkiraan yang akan bisa dilakukan oleh Patrick Kluivert. Pertama, merubah pola menjadi menggunakan false nine seperti ketika Indonesia masih di zaman Sintayong, ya, di mana Marcelino Ferdinand bermain sebagai false nine didukung oleh dua sayap, ya, Rafael Struijk dan Ragnar Orakmangun, ya, atau mencari striker pengganti Ole Romani, ya, yang sudah biasa dimainkan dalam 4 pertandingan terakhir bersama Patrick Kluivert. Nah, ada muncul beberapa nama dan yang paling panas ini adalah mungkin Mauro Zylstra, ya, Mauro Zylstra. Mauro Zylstra ini muncul karena Indonesia butuh striker dan dia memang sedang dalam proses naturalisasi. Hanya saja memang kita mesti melihat dan menilik. Saya sedikit bukan menyesalkan, ya, tapi mau bilang apa, ya, bahwa striker-striker yang akan naturalisasi oleh Indonesia ini adalah striker-striker yang belum matang memang. Dalam arti menurut saya belum matang adalah perlu jam terbang lebih, usianya memang masih muda, tapi belum cukup levelnya untuk bisa memberikan impact seperti Ole Romani, ya. Ole Romani sendiri kita tahu bahwa dari umur 18-19 tahun dia sudah bermain di tim utama klubnya di Belanda, mulai dari NEC Nijmegen dan beberapa klub sampai ke Utrecht, ya, sampai ke Utrecht. Nah, tapi kalau kita lihat seperti misalnya Mauro Zylstra, ya, uh, tidak ada catatan bahwa dia bermain di inti, dan saat ini terakhir kali catatan senior karir dia adalah bermain di Volendam dengan 6 penampilan dan belum cetak gol di di tim seniornya, ya. Jadi saya sedikit berpikir gitu, apakah tujuan menaturalisasi pemain semuda Mauro Zylstra yang memang belum berpengalaman, ya, masih berusia 20 tahun, menjelang 21 tahun. Nah, itu kita harus berpikir kenapa Mauro Zylstra ini harus naturalisasi. Cocokkah dia? Bisakah dia memberikan impact langsung seperti Ole Romani? Ya, Ole sendiri bukan striker top di Eropa, tapi dia bukan striker yang berbakat, dia punya kelebihan-kelebihan dan dia punya pengalaman-pengalaman itu. Ya, Ole cukup klinikal dalam memanfaatkan peluang-peluang one on one, peluang-peluang yang matang itu dia cukup sangat, ini saya bisa bilang klinikal lah gitu. Nah, kemudian muncul nama yang sudah lama digadang-gadangkan ingin naturalisasi Indonesia. Nama kedua tersebut adalah Miliano Jonathans, ya, pria berdarah Depok, anak muda berdarah Depok yang saat ini bermain di Utrecht, ya. Nah, kita pun mesti melihat bahwa Miliano masih berusia 11 tahun, 11 tahun, maaf, 20 tahun. Saya nggak tahu kenapa 11 tahun, 20 tahun, dan dia bermain dari Vitesse dari umur 17 di tim utama, mencetak 11 gol dalam 3 musim. Kemudian 2025 dia dibeli oleh Utrecht, dan itulah yang menyebabkan sebenarnya kenapa Ole Romani pindah. Karena Ole merasa kehadiran Miliano membuat dia tersingkir. Tapi kita perlu sadari bahwa Ole itu adalah seorang false nine, attacking midfielder dan striker, ya. Tapi kalau Miliano sendiri, dia seorang attacking midfielder dan right winger. Jadi dia bukan finisher sebenarnya. Walaupun dia bisa mencetak gol banyak, tapi menurut saya 11 gol itu dicetak dalam 3 musim, bukan dalam 1 musim. Ya, jadi itu yang mesti sangat kita uh, perhatikan di sini gitu loh. Siapa yang cocok gitu. Nah, nama ketiga bagi saya harusnya boleh dan punya peluang adalah James Raven. Kenapa James Raven menurut saya? Karena saya tidak membandingkan bahwa James jauh lebih bagus daripada Miliano ataupun uh, Mauro Zylstra. Bahkan Miliano itu merupakan seorang pemain yang sangat spesial, ya. Saya tahu dia cukup lengkap, punya kemampuan pergerakan yang sangat baik, ya. Tapi posisinya bukan di finisher. Makanya saya menganggap James Raven harusnya bisa diberi peluang untuk mengisi posisi Ole Romani. Memang James sampai saat ini dia hanya bermain di Dordrecht dan Northrop, bisa dibilang di
youth career ya, youth career. Tapi penampilan dia bersama timnas U23 dan timnas U20 total sampai saat ini sudah mencetak 14 gol dalam 19 pertandingan. Permainan dia memperlihatkan bahwa dia memang seorang finisher. Ketika dia masuk di babak kedua, serangan Indonesia melawan Filipina itu sedikit banyak berubah dan dia sempat mencetak gol walaupun posisinya offside. Tapi itu memperlihatkan betapa klinikalnya dia untuk sebuah peluang. Dia langsung bisa sikat nalurinya, instingnya langsung jalan untuk bisa menceploskan bola. Itu yang kita mesti lihat sebenarnya. Memang dia masih pengalamannya jauh di bawah Ole Romani. Tapi jika Indonesia memang tidak punya pilihan lain, saya pikir Jens Raven masih yang terbaik di antara semuanya, mungkin bahkan dibandingkan pemain-pemain lokal, atau seburuk-buruknya bagi saya adalah menempatkan seorang Stefano Lillipali di tempatnya oleh Romani. Tapi saya pikir itu bukan langkah yang akan diambil Patrick Kluivert karena usia Stefano, walaupun dia kemarin sudah mencetak gol juga di Piala Presiden dalam posisi striker, ya umpan terobosan, dia bisa langsung masuk mengambil bola tersebut dan hasilnya mencetak gol di Piala Presiden. Itu membuat kita harusnya bisa tenang. Tapi kita butuh satu orang yang bisa benar-benar menjadi utama. Dan saya pikir Stefano itu bisa saja, tapi kecil kemungkinan Patrick Kluivert akan menaruh dia sebagai striker utama. Jens Raven lah menurut saya yang memang punya peluang itu. Dan saya pikir sangat baik jika harus dikasih peluang karena ya sangat klinikal. Sangat klinikal, bahkan nanti kita bisa melihat bagaimana penampilan Jens Raven di timnas U23 ini. So, teman-teman, gimana pendapat teman-teman? Siapakah striker yang cocok menggantikan posisi Ole Romani? Saya tunggu komentarnya dan thank you so much untuk sudah menonton video ini, sudah menjadi subscriber saya. Please kalau kalian teman-teman belum subscribe channelnya karena ada banyak hal-hal menarik, hal-hal pemikiran-pemikiran yang di luar out of the box yang mungkin kalian nggak dapatkan di tempat lain, kalian bisa dapatkan di tempat ini. So, thank you so much and until next time.